Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya sob, karena subscribe itu gratis. Jadi ini adalah beberapa modus yang sering terjadi. Satu, penipu nyamar jadi pelanggan. Yang kedua, penipu nyamar jadi downline. Kemudian yang ketiga, penipu nyamar jadi pahlawan. Terakhir, itu penipu nyamar jadi server gitu ya. Ini yang lagi marak nih saat ini. Nah, keempat modus tersebut nanti akan saya kasih contohnya masing-masing ya. Nah, pertanyaannya, mau kita berantas atau mau kita biarkan? Kalau kita mau berantas itu bisa saja, tapi kita harus sama-sama. Sob, ini sebenarnya musuh nyata kita ya. Musuh kita itu bukan teman-teman kalian sesama ponter yang beradu jual harga murah-murahan gitu ya, bukan. Penipuan ini itu sudah ada sejak lama gitu, dan sampai sekarang itu masih saja terjadi. Korbannya banyak ya kan. Oke, penipu nyamar jadi pahlawan. Jadi si penipu ini sebelum melakukan aksinya, dia itu sudah tahu nama si korban siapa, alamat si korban di mana, anaknya namanya siapa, umurnya berapa tahun, itu sudah tahu sob. Ilustrasinya seperti ini. Jadi ada 4 orang ya. Yang satu itu penipu, yang kedua itu calon korban, yang ketiga itu anak calon korban. Ya gimana? Bingung guys. Jadi gini, ya intinya itu ada 4 orang. Satu itu penipu, yang kedua itu korban, yang ketiga itu anak korban, yang keempat itu dokter abal-abal. Nah, singkat cerita begini, jadi si penipu itu telepon si calon korban, anggap namanya si Fulan gitu ya. Halo selamat siang, ini dengan Bu Fulan benar? Nah lalu si Fulan kan menjawab, ya bener Pak, ini dengan siapa ya, maaf ini anak Anda si Bunga sedang kecelakaan. Tadi kebetulan saya lewat, ada rame-rame, ternyata ada kecelakaan. Nah ini saya sedang di rumah sakit bersama dokter gitu kan. Wah, otomatis si Fulan tadi pasti kan panik gitu kan. Orang tua mana yang tidak panik mendengar kabar anaknya itu sedang kecelakaan gitu. Nah kemudian si penipu itu melanjutkan pembicaraannya gitu ya. Ini saya sedang sama dokter yang menangani si Bunga, katakanlah seperti itu. Lalu dikasihkanlah teleponnya ke dokter abal-abal tadi. Dokter ini juga teman si penipu nih gitu kan. Nah jadi dia ngomong sama si Fulan, iya Bu Fulan, maaf ini anak Anda terluka cukup parah di bagian kepala dan harus segera dilakukan operasi. Kalau operasinya itu penanganannya telat, ini bisa fatal bagi anak Anda. Biasanya ya nakut-nakutnya seperti itu. Dan yang ujung-ujungnya itu adalah minta transferan duit gitu kan. Mohon ditransfer sejumlah 10 juta dulu, ini untuk DP operasi lah atau untuk apalah gitu kan. Nah kira-kira sama si Fulan tadi itu ditransfer enggak? Silahkan kalian jawab sendiri. Oh no. Nah kalau yang ini nih, ini terjadi di konter saya. Sama, itu sore-sore tiba-tiba ada ibu-ibu itu datang ke konter saya. Jadi dia panik sambil telepon gitu ya, sambil telepon, dan dia bawa uang itu 2 juta untuk membeli pulsa ke nomor yang sudah dia pegang gitu kan. Saya perhatiin loh, kayaknya ada yang nggak beres nih kan gitu. Jadi dia dengan merungsung gitu ya, ini Pak, tolong Pak, saya segera diisiin pulsa Pak, nomor ini 2 juta ini uangnya. Saya kan tanya nih, saya minta izin, maaf Bu, ini buat siapa kok pulsa sebanyak ini? Ya Mas, ini anak saya ini
saya ini sedang ditelepon kepolisian, katanya anak saya itu kena narkoba gitu. Kena narkoba gitu kan. Jadi dia itu minta tembusan 2 juta katanya, seperti itu informasinya. Kemudian saya minta izin, Bu bisa saya pinjem teleponnya, saya bilang gitu. Saya matiin teleponnya, kemudian coba jenengan sekarang telepon anaknya, dia posisinya di mana gitu kan. Nah, kemudian ya sudah diteleponlah sama dia. Oh mas, sebentar mas, coba saya telepon. Ditelepon, ternyata anaknya ya nggak apa-apa, jualan di pasar gitu kan. Nah, makanya bagi teman-teman, siapapun yang menginformasikan apapun, silahkan kalian itu cross check terlebih dahulu. Jangan kesusu untuk mengambil tindakan, apalagi yang mengeluarkan uang gitu ya. Karena sekarang itu banyak sekali modus-modus penipuan yang kita itu nggak tahu sebelumnya gitu kan. Jadi itu adalah contoh dari ratusan modus lainnya ya. Ini bukan hanya terjadi sekali 2 kali. Ini kriminal loh sob. Ini adalah kejahatan, ya kan. Nah, ini mau kita biarkan atau mau kita berantas? Pertanyaannya kan seperti itu dari awal tadi. Kejadian yang seperti ini saya itu sempat ceritakan kepada teman saya ya. Beliau adalah salah satu anggota Polri. Tapi mungkin karena hanya saya yang ngomong, atau mungkin beliau baru dengar case ini gitu ya. Jadi ya dia biasa aja gitu kan. Padahal nih, kalau seandainya kita kumpulin ya seluruh Indonesia, itu mungkin bisa ratusan juta bahkan miliaran kali ya yang kena modus penipuan yang seperti ini gitu. Jadi begitu sob cerita saya melalui video ini. Kalau memang kita mau berantas nih ya, mari sama-sama kita kumpulin bukti yang lebih banyak lagi. Karena sepengetahuan saya begini, secara gitu ya, kalau umpamanya nih ada orang yang kena tipu transfer ke rekening A, nomor rekening tersebut itu ada identitas yang valid, ya kan? Nah, kemudian kalau penipuan-penipuan pulsa yang seperti saya ceritakan tadi nih, ditembak ke nomor operator misalnya, ya kan? Setahu saya operator itu dia itu bisa men-tracking posisi pelanggannya gitu kan. Radiusnya itu 2 km kalau nggak salah loh ya. Mohon koreksi kalau seandainya saya salah. Atau kalau hasil tipuan mereka itu ditembakkan ke saldo OVO, ke saldo link, ke saldo Dana, itu pun ada identitas yang valid di situ gitu kan. Bener nggak? Nah, cuman pengetahuan kita dan channel kita itu terbatas untuk akses ke situ gitu sob. Jadi bagi siapapun yang kebetulan nonton video ini dan kita itu mempunyai misi yang sama, silahkan sharing di kolom komentar. Mudah-mudahan dengan informasi atau sharing teman-teman semua bisa menambah pengetahuan untuk melakukan action yang lebih lanjut gitu ya. Kasihan orang-orang kumpulin uang 1.000, 2.000 tiba-tiba kena tipu gitu kan. Ini IG saya, kalian bisa share jika ya mempunyai video-video terkait penipuan yang seperti ini gitu ya. Kalau respon dan sharing dari kalian semua itu positif gitu ya, dan ada titik terang informasi yang valid untuk melangkah ke action yang selanjutnya, saya akan lakukan. Saya akan update di video part berikutnya gitu ya. Satu lagi nih sob, serius amat nontonnya. Udah pada subscribe belum? Subscribe dong. Oke, demikian video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Viralkan sob. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.